Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Memorisa. Saya dari kelas 2B Keperawatan dengan NIM PO 72201201201695. Kali ini saya akan membahas mengenai kebutuhan gizi pada dewasa dan lansia. Kategori usia dewasa dibagi menjadi dua, yakni dewasa tua dan dewasa muda. Dewasa tua itu umur lebih dari 30 tahun dan dewasa muda berumur dari 18 sampai 30 tahun. Kebutuhan kalori berkurang mulai dari umur 25 tahun, tergantung jenis kelamin, aktivitas fisik, dan masa tubuh. Zat besi juga dibutuhkan oleh usia subur untuk menggantikan zat besi yang hilang pada saat menstruasi, kehamilan, menyusui. Nah, dan kalsium itu juga penting untuk meningkatkan kekuatan tulang karena peningkatan usia. Pengaturan makanan yang baik yaitu memakan makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol, dan perbanyaklah memakan makanan yang memiliki serat tinggi seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Nah, perbanyak juga memakan karbohidrat kompleks seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Kurangi juga mengkonsumsi gula yang tinggi dan hindari alkohol. Dan baca tabel pada kemasan jika ingin membeli suatu makanan. Apa aja sih masalah gizi yang terdapat pada dewasa? Yang pertama, ada KEP, kekurangan energi protein. Yang kedua, ada anemia pada wanita. Yang ketiga, obesitas. Masalah gizi ini disebabkan oleh masyarakat yang cenderung memakan makanan dengan tinggi lemak dan kalori serta rendah serat. Nah, faktor gaya hidup juga mempengaruhi loh, yaitu kurangnya aktivitas atau kurangnya gerak yang mempengaruhi penimbunan lemak yang pada akhirnya akan menyebabkan kegemukan atau obesitas. Prinsip penting dalam mencegah penyakit yaitu dengan berolahraga dan beraktivitas fisik. Nah, olahraga seharusnya dilaksanakan sejak anak-anak, remaja hingga dewasa karena agar terbiasa untuk melakukan olahraga sepanjang hidup. Untuk melakukan olahraga, lakukanlah setidaknya 30 menit dengan intensitas sedang setiap harinya dan lakukanlah dengan konsisten. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa. Yang pertama adalah faktor fisiologis dan psikologi usia dewasa. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, pematangan fisiologis. Dan yang terakhir, keempat, ada pematangan psikososial. Nah, selanjutnya adalah lanjut usia. Menurut Durmin, dibagi menjadi 2, yaitu young elderly dan older elderly. Young elderly dimulai dari usia 65 tahun sampai 75 tahun dan older elderly berumur 75 tahun. Sedangkan menurut Alwi Dahlan, umur lansia itu dimulai dari 60 tahun. Kategori lansia bisa juga menggunakan usia pensiunan, yaitu usia di atas 56 tahun. Menurut WHO, usia dibedakan menjadi 4, yakni usia pertengahan, usia lanjut, usia tua, dan usia sangat tua. Banyak batasan yang bisa digunakan untuk menetapkan usia lanjut. Salah satunya yaitu adalah usia di atas 55 tahun. Nah, banyak juga perubahan dari masa dewasa ke lansia, yaitu penurunan fungsi sel dan jaringan. Proses penuaan merupakan suatu proses di mana fungsi sel dan jaringan di tubuh mulai menurun, sehingga mengubah kualitas hidup. Kondisi khas dan permasalahan pada lansia. Yang pertama ada organ penginderaan. Organ penginderaan ini adalah bisa pengecap, penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, contohnya adalah organ penginderaan yaitu pendengaran, yang mana jika kita memanggil, maka lansia tersebut kurang mendengarnya. Selanjutnya adalah organ pencernaan. Karena menurunnya fungsi pada otot pencernaan, enzim, hormon, maka
lansia diharapkan untuk memakan makanan yang bertekstur lembut dan kurangi makanan yang berbau tajam. Selanjutnya, tulang dan gigi. Seiring bertambahnya usia, maka kepadatan tulang dan gigi tidaklah kuat seperti saat dewasa, karena mereka tulangnya mengalami osteoporosis dan gigi juga mengalami kerapuh. Selanjutnya, rambut dan kulit. Pada lansia, rambut akan berubah warna menjadi putih atau biasa disebut dengan uban, dan kulitnya menjadi keriput serta timbul bintik-bintik hitam atau pigmentasi. Selanjutnya adalah jantung dan pembuluh darah. Proses menua menyebabkan melemahnya otot jantung dan berkurangnya elastisitas pembuluh darah, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kepada jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya adalah pernafasan. Saat tua, elastisitas otot paru-paru mengalami penurunan, sehingga menyebabkan paru-paru menjadi kaku dan pada akhirnya sulit untuk menyesuaikan dengan aktivitas fisik. Sehingga ini menyebabkan bahwa ketika lansia melakukan aktivitas fisik atau olahraga akan terjadi ngos-ngosan. Masalah gizi pada lansia yaitu seperti kegemukan atau obesitas, kekurusan, anemia, penyakit degeneratif, simbelit, dan osteoporosis. Nah, berikut merupakan kebutuhan gizi pada lansia. Prinsip gizi seimbang menurut variasi makanan yaitu: pertama, batasi makanan yang manis, berlemak, dan tepung-tepungan. Batasi memakan makanan yang meningkatkan asam urat, batasi garam, perbanyak minum air putih, perbanyak makan sayur dan buah segar, dan kurangi memakan atau meminum yang memiliki cita rasa yang tinggi. Pola hidup bersih dan sehat. Mengingat lanjut usia, menurunnya imunitas, maka pola bersih dan sehat juga harus diterapkan, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mandi menggunakan sabun dengan baik dan benar, serta hindari berada di tempat yang berpolusi atau tercemar. Yang terakhir adalah aktivitas fisik, yang mana dengan bertambahnya usia, maka massa otot dan kekuatan menurun, dan ini menyebabkan mobilitas juga menurun. Dengan melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur, dapat menghambat penurunan mobilitas fungsi tubuh, dan bahkan meningkatkan mobilitas fungsi tubuh menjadi lebih baik. Nah, kegiatan yang menyehatkan adalah seperti jalan pagi dan berkebun, juga lain sebagainya. Sekian video mengenai kebutuhan gizi dewasa dan lansia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!